Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat, masih dengan Bung Ropan. Dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari di Champions League atau di UCL. Banyak cerita, ya, ada juga skor yang di luar dugaan, tapi itulah menariknya. Ya, apa yang terjadi di UCL. Bagaimana Liverpool takluk terkapar di Stadion Diego Armando Maradona dari Napoli. Munchen bisa menang di Meazza melawan Inter Milan. Barcelona juga pesta gol ya, setelah mengalahkan Pilsen. Atletico juga lewat dramatis bisa mengalahkan Porto di masa-masa injury time. Tottenham bisa menang juga. Ajax juga pesta gol, dan itulah banyak cerita. Dan saya sebelum memulai ini mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Astra Credit Companies, ACC yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan, juga termasuk bagi Kopi Tubruk Gajah dan Croissant. Makanya bagi Anda yang membutuhkan biaya-biaya dana untuk renovasi rumah, liburan, ya untuk biaya pernikahan di sini ya, kemudian ada modal usaha, silakan Anda hubungi ke ACC ya di 1500599. Kita akan berbicara dengan kegagalan pasukan Jurgen Klopp, dan ini memang telak di mana Muhammad Salah dan kawan-kawan ditekuk oleh I Partenope, ya, julukan bagi Napoli, tim yang berada di selatan Italia ini yang sekarang ditangani oleh Luciano Spalletti. Dan ini kekalahan yang saya pikir juga mengejutkan ya bagi klub sendiri juga, ya, bahwa mereka begitu tak berdaya dengan permainan yang boleh saya katakan ini dalam tanda kutip ya agak buruk yang ditampilkan oleh Liverpool di matchday pertama ini di grup A UCL. Tidak berjalan sesuai dengan skenario atau ekspektasi yang ada dari kepala Jurgen Klopp, dan pantas kalau Jurgen Klopp sendiri tentunya akan kecewa berat dengan penampilan tim asuhannya. Nah, di lapangan tidak ada kreativitas sama sekali yang diperlihatkan oleh anak-anak Liverpool ini. Kemudian bagaimana koordinasi juga sangat buruk, terutama di jantung pertahanan antara Van Dijk dan Joe Gomez. Itu yang membuat Joe Gomez harus ditarik keluar, Matip harus masuk. Juga Trent ada di kanan juga tidak bagus dalam hal bermain. Robertson dalam mendukung serangan tidak seperti biasanya. Apalagi kalau bicara di garis tengah, Fabinho, Milner, Elliot juga tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kekuatan dari Napoli ya, Lobotka di tengah. Ya, kita bisa melihat ada Zambo, Zuniga yang bermain di tengah dan bahkan bisa membuat gol. Kemudian ada Politano, ya, Zielinski. Ini pemain-pemain yang oke. Hirving Lozano. Ya, ini sebuah kekuatan yang dahsyat yang dimiliki oleh Napoli, apalagi dengan Victor Osimhen yang tadinya saya pikir tidak akan bermain karena bermasalah melawan Lazio, tapi akhirnya dia dimainkan dan menjadi predator yang begitu menyulitkan bagi pertahanan Liverpool untuk bisa mengatasi pemain yang satu ini. Di garis depan juga hanyalah Luis yang bermain bagus. Selain dari itu Salah, Firmino juga tidak berkembang dengan baik ya. Memang ada peluang, ada 7 on target dari upaya 15 tembakan bagi Liverpool, tapi itu tidak ada arti sama sekali kecuali ya memang mereka selalu penguasaan bola yang bagus ya. Dengan walaupun ada 62% dengan Napoli hanya 38%, tapi itu menjadi sia-sia kan dalam pertandingan seperti ini di mana Napoli bisa melepaskan sampai 18 tembakan dengan mungkin 8 sampai 9 on target yang diperoleh Osimhen dan kawan-kawan. Dan sangat terlihat sekali pertahanan yang rapi, yang sangat disiplin dibangun oleh Kim Min-jae. Di sana Rahmani ini bagus berdiri di depan penjaga gawang Meret, Oliveira di kiri dan Giovanni Di Lorenzo bermain di kanan. Ini yang menyulitkan bagi lini serang Liverpool. Selain Luis Diaz yang saya katakan bagus ya, karena dia menjadi pencetak gol balasan ya untuk Liverpool di babak kedua setelah Liverpool tertinggal dengan 4-0. Ini terlambat memasukkan Thiago Alcantara. Ya, kalau Thiago dimainkan di babak pertama, ini yang dibutuhkan. Karena Liverpool butuh pemimpin di tengah yang bisa menjadi semacam diri hand untuk bisa mengatur ritme permainan. Ya, kreativitas ini yang dibutuhkan di tengah yang itu sama sekali tidak ada.
dengan memainkan Milner lebih awal yang memang sudah kelihatan untuk bermain di kancah yang seperti UCL ini dengan usia seperti Milner tidak mendukung lagi, kecuali yang diperlihatkan oleh Milner adalah ketika dia ketinggalan, tackle-tackle yang sangat keras dilakukan dia. Dan Milner juga ikut terlibat dalam gol pertama dengan handsball yang membuat Zielinski bisa mencetak gol pertama ketika pertandingan itu baru berlangsung di menit-menit awal ya, di menit ke-5. Dan ketika Thiago masuk baru ada perubahan di babak kedua kelihatan. Jadi kalau saya bisa katakan di sini setelah melihat pertandingan dini hari, itu ya Thiago yang mengubah keadaan di babak kedua. Tapi kan ini sudah terlambat ketika Liverpool sudah ketinggalan dengan 4 gol. Ya, selain saya katakan ada Luis Diaz yang bagus. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Jurgen Klopp. Pertandingan berikut mereka akan menghadapi Ajax yang sedang memimpin klasemen. Karena Ajax bisa pesta gol dengan mengalahkan Rangers 4-0, seperti tidak ada pengaruh lagi bagi Ajax ketika Ten Hag itu keluar ke MU, Lisandro Martinez, terakhir ada Anthony yang ini kan dipikir bisa goyah. Sebelumnya juga Sebastian Haller yang sekarang bermasalah dengan penyakitnya ketika datang ke Dortmund dan sudah dilepas lagi. Tidak ada di sana. Ryan Gravenberch itu ke Munchen, Mazraoui bek kanan mereka itu ke Munchen juga. Jadi kalau dengan kehilangan sekitar 6 pemain, ini pasti akan goyah, apalagi pemain-pemain utama. Namun Ajax tetap tangguh, kuat. Mereka clean sheet dengan 4 gol. Nah ini akan dihadapi oleh Liverpool. Bermain memang di Anfield. Tetapi Ajax dalam motivasi yang bagus. Perbaikan-perbaikan ini di semua lini harus dilakukan oleh Jurgen Klopp jika ingin memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Karena memang ini sangat terpukul ketika kalah dengan telak dari Napoli. Karena Napoli kan berikut akan menjamu Rangers dan saya rasa akan pergi ke Rangers dan saya rasa mereka juga akan bisa mendapatkan hasil yang positif kalau melihat permainan mereka melawan Liverpool yang sangat oke ya. Dan dalam pertandingan lainnya juga setelah dari grup A ini itu terjadi di Meazza, Bayern Munchen bisa mendapatkan 3 poin penting mereka walaupun mereka tandang ke markas Inter Milan, dan memang wajar kalau Munchen bisa menang. Mereka unggul di semua aspek. Dalam statistik mereka unggul, dalam permainan di lapangan juga mereka unggul. Dengan upaya 21 tembakan yang mereka lakukan dengan 11 on target, mestinya Munchen bisa mendapatkan lebih dari 2 gol. Karena memang penyelesaian akhir aja yang selalu gagal dilakukan oleh Thomas Müller dan kawan-kawan. Nah, Nagelsmann coba memainkan sekarang dengan tidak lagi memakai 3 back. Ya. Dia kembali ke pakem awalnya Munchen dengan 4-2-3-1. Ini lebih oke, lebih enak, lebih agresif bagi Munchen. Nah, kalau bagi Inter Milan sendiri, Simeone tetap memainkan dengan 3 back, walaupun De Vrij itu tidak ada di sana. Ya, di Ambrosio ini yang bisa bermain lebih dulu, yang membuat gol bunuh diri. De Vrij baru masuk di babak kedua, tetap dengan 5 gelandang ya, 5 gelandang yang menjadi kekuatan bagi Inter dengan pola skema dari Simeone. Ada 2 pemain depan, Dzeko dan Lautaro Martinez, tapi mereka sulit bisa membuat gol. Ya, kita bisa melihat bahwa De Ligt bermain sangat bagus, kombinasi dengan Lucas Hernandez, Alphonso Davies di kiri, Benjamin Pavard di kanan. Ini bagus sekali. Dan itu keberanian dari Nagelsmann, bahkan di babak kedua dia bisa menggantikan sekaligus ada 2 pemain. Ya. Dayot Upamecano masuk dengan menarik 2 bek tengah ini. Ini suatu langkah yang berani ya saya pikir ketika Hernandez keluar bersama dengan De Ligt dan Upamecano masuk bersama dengan Stanisic yang ada di sana. Di tengah juga ada perubahan yang terjadi bahwa Marcel Sabitzer yang dimainkan lebih awal itu berpasangan dengan Joshua Kimmich. Di babak kedua baru Leon Goretzka bisa dimainkan. Jadi memang kedalaman juga Munchen oke. Sadio Mane memang ada di depan, tidak mencetak gol tapi cukup untuk bisa merepotkan pertahanan bagi Bastoni, bagi Skriniar di belakang ya. Dengan penjaga gawang bukan Handanovic yang dimainkan oleh Simeone tapi Onana yang lebih dulu. Dan saya pikir memang saya sudah katakan awal, ini wajar. Karena Munchen itu tidak pernah akan menunggu serangan atau counter attack. Bukan tipikal gaya main mereka. Mereka selalu akan bermain terbuka, akan selalu meladeni jual beli serangan. Ya, ini yang menjadi ciri khas dari Munchen dengan Leroy Sané yang dimainkan lebih awal, Müller dan juga Kingsley Coman. Gnabry nanti masuk di babak kedua dan ini tetap kuat. Ya, baik yang ada di starting 11 ataupun yang ada di bench untuk bermain, ini bisa menjaga permainan Munchen selalu tidak pernah menurun. Nah, ini kemenangan ini menjadi modal bagus bagi pasukan Nagelsmann ini karena di Allianz Arena mereka akan menjamu nantinya pada pekan depan Barcelona. Barcelona pesta gol di Camp Nou. Saya sudah bicara kemarin bahwa ini tidak akan sulit bagi
pasukan Xavi ketika mereka menjamu Viktoria Pilsen, wakil dari Republik Ceko, dan mereka bisa memenangkan laga dengan 5 gol. Yang tentunya harus dipikirkan adalah keberadaan dari mantan pemain Munchen, pemain asal Polandia, Robert Lewandowski, yang membuat hat-trick 3 gol dia, di samping gol pembuka dari Frankie Kessie dan juga Ferran Torres. Nah, Frankie Kessie langsung dimainkan lebih awal. Saya pikir ini bagaimana rotasi yang dibuat oleh Xavi oke juga. Bahkan dengan Frankie de Jong yang gagal ke MU, itu dimainkan lebih dulu bersama dengan Pedri. Ini untuk bisa menguasai di lini tengah. Ousmane Dembele juga tampil oke. Ada beberapa assist dia yang sangat bagus, terutama assist kepada Robert Lewandowski dan assist di gol terakhir terhadap Ferran Torres. Sebelum Ferran Torres bisa melepaskan dengan tembakan first time dia untuk menjebol gawang Viktoria Pilsen. Ini oke. Kemudian di belakang, 2 bek tengah dimainkan sekaligus. Ini pemain yang baru didatangkan. Christensen yang datang dari Chelsea dan Koundé dari Sevilla, dan dua-duanya bermain oke. Ya, dengan Sergio Roberto yang ada di kanan dan Jordi Alba. Jadi saya rasa bagi Xavi dia sudah bisa menemukan. Dari sini sudah bisa terlihat bahwa starting 11 ini sebenarnya starting 11 yang oke, yang tangguh, yang bukan tidak mungkin dibawa lagi dan ditampilkan menghadapi Munchen. Namun hati-hati, karena Munchen selalu bergairah ya, lebih termotivasi kalau ketemu dengan tim yang selevel dengan mereka seperti Barcelona. Dan kita tahu bersama musim lalu Barcelona tidak mampu membuat gol sebiji pun dengan kebobolan 6 gol di Camp Nou 3 dan di Allianz Arena 3. Jadi pasti Xavi sudah belajar dari sini untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dibuat, dan mereka dengan kedalaman skuad yang ada, apalagi sudah ada Lewandowski yang tahu persis tentunya bagaimana bisa menaklukkan Manuel Neuer, lini pertahanan bagi Munchen. Ini akan sangat ramai yang kita akan tunggu nantinya, duel atau big match antara Munchen dan Barca yang berada di grup C. Ini grup yang keras ya. Dan saya rasa dua tim ini punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Wakil Inggris lainnya yang oke tampil kemarin itu adalah Tottenham Hotspur. Di grup D kalau nggak salah mereka bisa menang 2-0 atas Marseille, dan itu memang perlu kerja keras sebelum brace yang dilakukan oleh Richarlison ya. Dengan di 14 menit terakhir, karena dia melakukan itu mungkin di menit 76 dan menit 81 untuk membawa mereka menang di depan publik sendiri. Jadi ini modal bagus buat Spurs. Nah, pertandingan yang tak kalah menarik juga terjadi di Wanda Metropolitano. Bagaimana ATM atau Atletico Madrid, tim asuhan Diego Simeone ini bisa memenangkan laga ketika waktu normal udah selesai. Ada perpanjangan bahkan sampai 11 menit. Dan gol-gol itu lahir di menit-menit injury time tersebut. Ini menarik ya, sampai bahkan di injury time terakhir. Dan ini modal bagus ketika mereka bisa memenangkan pertandingan. Hampir saja mereka tertahan oleh Porto. Dan memang misi dari Porto adalah bisa bermain imbang dalam pertandingan saat mereka tandang. Jadi itulah saya pikir kejadian-kejadian yang terjadi ya, di UCL pada Kamis dini hari. Menarik, kita akan tunggu nantinya ke depan bagaimana reaksi dari Klopp bersama dengan The Reds Liverpool untuk bisa segera bangkit di saat menjamu Ajax Amsterdam yang lagi oke. Dan juga Inter ya, yang walaupun keluar kandang ya mereka harus bisa memenangkan pertandingan melawan Viktoria Pilsen, dan ini menjadi harga mati buat Inter. Kalau sampai tertahan lagi apalagi kalah, ini akan out buat pasukan Simeone Inzaghi. Ini akan memberikan harapan bagi Barca dan juga Munchen. Nah, duel antara Munchen dan Barca ini yang pasti menarik, yang dinantikan banyak orang. Sampai di sini pembahasan saya untuk review UCL. Ciao.